سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa hadiyan ilal haq wa nuran lil basair wa tariqan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat istiqomah dalam bertahlil dan bersilaturahim serta memakmurkan masjid yang diamanatkan Allah kepada kita. Mudah-mudahan himpunan amal ibadah menjadi amal yang solid dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita akan membahas materi melestarikan spirit Ramadan. Sebelumnya saya mohon maaf karena telat. Saya masih ada tanggungan ngajar sampai jam 9 sampai jam 9. Saya bagi, salah saya potong setengah jam, sini saya potong setengah jam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, motivasi yang harus kita bangun ini, spirit Ramadan yang kita bangun adalah tekad. Jadilah hamba Rabbani, jangan hanya hamba Ramadan. Artinya, meskipun bulan Ramadan sudah berlalu, namun spirit Ramadan harus tetap dijaga, karena memang perintah bertakwa, beriman, beramal soleh itu tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi seluruh waktu dalam kehidupan kita ini harus terus menjaga ketakwaan, keimanan, dan amal soleh. Maka mari kita lestarikan spirit Ramadan dalam setiap langkah, setiap waktu, setiap tempat. Ramadan boleh berlalu. Sekarang kita sudah di bulan Zulqa'dah, namun bekas-bekas Ramadan harus kita pertahankan. Nah, kerangka berpikirnya seperti ini. Di makalah sudah ada, tinggal saya buat kerangka seperti ini. Ramadan dengan segala amal ibadahnya itu menghasilkan takwa. La'allakum tattaqun. Nah, orang yang bertakwa itu ditandai dengan intensitas hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia yang disebut hablum minallah dan hablum minannas. Dalam berhablum minallah harus melahirkan kesolehan ritual dan kesolehan spiritual. Kesolehan ritual itu ketaatan melaksanakan perintah ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, umroh, infak, zikir, baca Quran, itu semuanya kesolehan ritual. Nah, kesolehan ritual jangan berhenti, harus melahirkan kesolehan spiritual. Artinya ritual-ritual yang kita lakukan itu harus menyemangati kita menjadi hamba Allah yang baik sebaik ritual yang kita lakukan.
Jadi kalau sholat dinyatakan oleh Allah inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar, sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka tekad untuk memelihara diri agar tidak berbuat keji dan mungkar itulah kesolehan spiritual. Jadi spirit ritual itu diwujudkan dalam spirit kehidupan. Oleh karena itu tidak berarti sholat itu memenuhi syariat, syarat, rukun, tata cara bacaan saja. Sesudah sholat masih ada tanggung jawab mewujudkan kesolehan spiritual. Contoh lagi, ketika semua bacaan sholat itu berisi doa dan doa itu baik-baik semua, ibu membaca doa sholat itu membaca kalimat-kalimat yang baik semua, maka ucapan orang yang sesudah sholat harus mencerminkan doa-doa yang dibaca ketika dalam sholat, sehingga nyambung. Jangan sampai sholat sudah dilatih bertutur kata baik, sesudah sholat lisannya tidak terkendali, masih mengunjing, memfitnah, mengadu domba, mencaci maki, menuduh, ngalor ngidul, mencap-mencap. Padahal lisannya sudah dilatih untuk bertutur kata baik sebaik kalimat-kalimat yang dibaca di dalam sholat. Itulah spiritual. Demikian pula puasa. Kalau setiap puasa itu ibadah ritual kita luar biasa bagus, maka harus ditindaklanjuti dengan kesolehan spiritual. Nah, sekarang bagaimana dengan hablum minannas? Orang yang bertakwa ditandai dengan baiknya hablum minannas. Hubungan dengan manusia itu kan bisa tidak baik, bisa baik kan? Nah, hablum minannas yang baik itu melahirkan kesolehan sosial. Agar kesolehan sosial itu nampak, maka harus ada silaturahim. Karena silaturahim itu ruhnya hablum minannas. Hablum minannas itu hubungan saja, hubungan dengan sesama manusia. Karena memang sebagai makhluk sosial, ada kesolehan sosial apa enggak tergantung nilai silaturahim jadi warna apa enggak. Misalnya, kalau seseorang ketemu temannya, hello, selamat pagi, selamat siang, selamat petang, selamat yang lain, itu hablum minannas, tapi kering makna, seperti jasad tanpa roh. Tapi kalau ketemu teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga Allah memberikan keselamatan, rahmat dan berkat kepada Anda. Dijawab pula dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu nilai silaturahim. Gerakan sambung cinta itu muncul ketika orang bertemu saling doa mendoakan. Tapi kalau sekedar hello, dadah, itu kering nilai silaturahim. Hablum minannasnya ada, hubungannya ada, tapi seperti jasad tanpa. Maka silaturahim itu rohnya hablum minannas. Contoh, penjual sama pembeli hablum minannas sama enggak? Hablum minannas. Karena penjual butuh ada yang membeli. Yang membeli butuh barang yang dibutuhkan untuk dibeli. Berarti apa? Hablum minannas kan? Kalau hablum minannas ini hidup, harus dikasih tahu. Kalau dalam jual beli itu antara minkum ridho sama ridho,
yang jual ridho karena dagangannya laku dan dapat untung, yang beli juga ridho karena harganya terjangkau, kebutuhannya terpenuhi. Nah, antara dibingkung itu silaturahim, rohnya hablum minanas yang namanya jual beli. Tapi kalau penjual ini curang, ngurangi sukatan, mencampur barang baik dengan barang jelek, menyembunyikan cacatnya barang, pakai sumpah lagi. Nah, ini hablum minanas yang tidak ada rohnya karena nggak ada nilai silaturahmi. Apakah pembeli tidak curang? Ya banyak pembeli juga curang, tidak hanya penjual. Pembeli kadang-kadang minta ibu, wis menyangi telung jam minta ibu lagi. Tapi kalau di mall nggak pernah minta ibu. Ya, jadi jangan dikira penjual pembeli juga tidak curang. Karena itu intinya begini dulu. Hablum minanas itu harus sambung cinta kasih, namanya silaturahim, dan itulah yang menentukan hidup dan matinya hablum minanas. Oleh karena itu Allah menegaskan zuribat alaihimuz zillatu aina masukifu illa bihabli minallah wa habli minnas. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan sesama manusia. Jadi semua orang di dunia ini hablum minanas, tapi nuansanya, nuansa silaturahim apa tidak itu tergantung hati, Makanya kita harus menjaga dua ini dalam rangka melestarikan spirit Ramadan. Karena Ramadan sudah mendapat takwa. Jadi kerangka ini capaian pertama. Jadi takwa melahirkan hablum minallah dan hablum minannas dengan ciri-ciri seperti ini. Sekarang kalau ketakwaan itu menjadi capaiannya, menjadi capaian orang yang berpuasa, sekarang yang harus kita lestarikan dalam spirit takwa itu, hasil Ramadan itu, ambil satu ayat saja. Nanti Bapak Ibu sudah bisa mengembangkan ayat-ayat yang memberi ciri tentang takwa. Dalam surat Ali Imran 134 ada 3 ciri orang bertakwa, baik yang dihasilkan oleh ibadah puasa di bulan Ramadan atau amal-amal yang istiqomah yang melahirkan ketakwaan. Yaitu apa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muslimin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sepi, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Siapa yunfikuna fis sarra'i wad dharra? Orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sepi. Infak itu kalau terikat namanya zakat, kalau bebas namanya sedekah. Ini Ibu bisa dengan mudah memahami perbedaannya. Jadi orang yang membelanjakan harta atau infak baik di waktu lapang maupun sepi itu kalau dikerangkakan seperti ini.
Jadi infak, membelanjakan harta itu kalau terikat oleh aturan namanya zakat. Karena apa? Harus mencapai nisab, batas minimal wajib berzakat. Harus haul, masa pemilikan harta itu 1 tahun, kurang dari 1 tahun belum terkena zakat. Ada macam-macam zakat. Ada zakat fitrah, zakat mal, zakat zuruh tanaman, zakat rikas, zakat profesi, zakat penghasilan, zakat ternak, dan seterusnya. Ada prosentase bergerak dari 2,5%, 5%, 10% sampai 20%. Dan ada waktu kapan waktu mengeluarkan zakat. Kalau zakat mal ya waktunya 1 tahun, tidak harus menunggu bulan puasa dan tidak menunggu hari raya. Kalau tanaman wa atu haqqahu yauma hasadi, zakat tanaman itu setiap kali panen. Kalau tanaman itu 1 tahun 2 kali panen, maka yang keluarkan zakat 2 kali. Dan ada mustahil, orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, itu ini ketentuan zakat. Karena zakat itu termasuk hukum Islam, maka hukumnya wajib dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Sedangkan infak yang bebas itu namanya sedekah. Mengapa bebas? Karena tidak ada ikatan nisab, tidak ada haul, tidak ada macam, tidak ada prosentase, tidak ada waktu, tidak ada mustahil. Bebas. Itu kalau sedekah berupa harta. Namun sedekah itu tidak hanya harta. Rasul menegaskan kullu ma'rufin shadaqatun. Semua kebaikanmu itu adalah sedekah. Jadi kita menebarkan ilmu itu kita sedekah dengan ini. Kita punya tenaga lebih bantu orang yang perlu bantuan itu sedekah. Jalanan gelap diterangi lampu itu kita bersedekah. Dan watabassamu fi wajhihi kasadaqah, senyummu untuk saudaramu itu juga sedekah. Jadi kalau ketemu tebar senyum, tebar salam, kemudian saling tanya keadaan, berpisah salam sambil saling berdoa, itu sedekah. Jadi sedekah itu jauh lebih luas, lebih fleksibel, tidak terikat dengan ikatan sebagaimana zakat. Kalau mau banding, infak dalam bentuk sedekah ini jauh lebih utama daripada zakat. Mengapa? Kalau zakat itu mengeluarkan yang bukan milik kita, sedangkan sedekah mengeluarkan yang sudah jadi milik. Zakat itu kewajiban orang kaya untuk mengeluarkan yang bukan haknya, kemudian diserahkan kepada yang berhak. Dengan kata lain, zakat bukan pemberian. Zakat bukan pemberian orang kaya kepada orang miskin, tapi kewajiban orang kaya mengeluarkan yang bukan haknya untuk kemudian diserahkan, bukan diberikan, diserahkan kepada yang benar. Maka orang dan zakat itu jelek sekali. Mengapa? Karena makan hak orang lain, dan orang lain yang haknya dimakan itu statusnya fakir dan miskin. Kita ambil pelajaran sekarang.
Kalau tidak zakat saja jelek, sama dengan makan hak orang lain, apalagi korupsi, tambah jelek. Koruptor itu bermental monyet, bermental penyom, rakus tamak. Sudah jadi pejabat, sudah kaya raya, semua hidupnya ditanggung negara, masih korupsi. Tidak zakat aja jelek, apalagi korupsi tambah jelek. Karena itu ibu sekalian, sodako itu beda dengan zakat. Zakat itu kewajiban mengeluarkan yang bukan haknya. Kalau nggak dikeluarkan sama dengan makan hak orang lain. Sedangkan sodako itu mengeluarkan yang sudah menjadi milik kita. Dan saya jejerkan dua ayat yang menjadi peringatan serius dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, kalau di dalam Al-Quran ada perintah zakat, selalu dilanjutkan dengan kalau ada perintah sholat, selalu dilanjutkan dengan zakat. Jadi sholat dan zakat dalam Al-Quran selalu bergandengan. Aqimis sholat wa atu zakat. Tapi ketika Allah memerintahkan infak dan sodako, selalu dihubungkan dengan kematian. Mengapa? Mari kita lihat. Surat Al-Baqarah 254. Min qabli ayat yaumul la bai'un fi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna hum zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli, tidak ada transaksi, tidak ada saling tolong menolong. Nah, kalau hari itu sudah tidak ada jual beli, tidak ada transaksi, tidak ada saling tolong menolong, berarti hari kiamat. Nah, kiamat itu ada dua, kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kematian, sedangkan kiamat kubro hancurnya alam semesta. Nah, Allah perintahkan berinfak sebelum kiamat sugro maupun kiamat kubro. Al-Munafiqun 10 lebih spesifik. Min qabli ayat yahadakumul maut. Allah memberikan kondisi psikologi orang yang sakaratul maut, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Allah perintahkan dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu kamu berkata, ya Tuhanku, mengapa Engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Pertanyaannya, Ibu, mengapa Allah perintahkan infak, sodako dihubungkan dengan kematian? Jawabannya, tabiat manusia itu alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Tabiat manusia itu kalau sudah sibuk dengan harta, menghitung-hitung, nyimpan-nyimpan harta, membangga-banggakan harta, tidak sadar tahu-tahu masuk ke liang kubur. Agar itu tidak terjadi, Allah perintahkan infak sebelum datang kematian. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, bahwa jangan sampai ketika sakaratul maut itu
mengalami kondisi seperti gambaran surat Al-Munafiqun ayat 10, yaitu minta ditunda agar bisa bersedekah, dengan itu menjadi orang soleh. Maka sebelum itu terjadi, kita ini dianjurkan oleh Allah untuk berinfak sebelum mati. Karena rata-rata orang yang akan sakaratul maut itu minta ditunda agar sempat bersedekah. Yang ketiga, ayat ini nasihat final dari Allah. Mengapa? Karena sesudah mati Allah gak nyuruh lagi infak dan sedekah. Infak dan sedekah diberitakan sebelum mati kan? Min qabli ayat yahadakumul maut. Belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian. Karena sesudah mati Allah gak perintahkan lagi wa anfiqu, tidak muncul lagi. Nah, yang keempat, secara psikologi, orang yang minta umurnya ditangguhkan sebentar yang menyebabkan bisa bersedekah, berarti orang ini waktu hidupnya sudah bersedekah, hanya merasa kurang, minta umurnya ditangguhkan sebentar biar nambah. Berarti apa? Sudah ada penyesalan di saat menjelang sakaratul maut. Minta ditunda agar dapat nambah sedekah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana psikologi orang yang semasa hidupnya tidak pernah bersedekah dan senangnya cuma menikmati sedekahnya orang lain? Kayak apa psikologinya? Jadi ayat-ayat ini padat nasihat tentang psikologi manusia, karena terkait dengan kematian. Nah, karena itu ibu-ibu, spirit yunfiquna fis sarra'i wad dharra itu harus kita jaga dengan baik. Maka zakat tidak harus di bulan Ramadan saja. Infak dan sedekah tidak hanya di bulan Ramadan. Karena sepanjang hidup ini, kalau kita sudah melaksanakan kewajiban zakat, masih ada perintah sedekah. Jadi lebih luas dan lebih luas sedekah. Kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja, berapa saja, silakan. Ini dalam rangka melestarikan spirit Ramadan. Wal kadhiminal ghaidh, orang yang menahan amarah. Kata menahan berarti sesungguhnya bisa marah, cuman ditahan. Ini luar biasa. Jihad orang bisa menahan marah. Dan sesungguhnya marah itu boleh. Yang penting marahnya proporsional. Agama dilecehkan orang kok gak marah, yaitu ada sesuatu. Rasul yang dimuliakan oleh umat Islam kok diejek, dihina, ayat-ayat dilecehkan, harga diri direndahkan. Ya kita boleh dong marah. Karena yang menghina itu kalau dilecehkan juga marah kan. Jadi kalau harga diri, kehormatan dilecehkan orang, boleh marah. Tapi marahnya proporsional. Kalau kita ini diizinkan marah yang proporsional, maka sebenarnya begini Bu, dikit marah itu boleh, yang tidak boleh itu dikit-dikit marah. Ya, jadi marah dikit itu boleh, yang tidak boleh itu dikit-dikit marah. Yang mestinya nggak perlu marah, dihadapi dengan marah-marah biar kelihatan keren, gagah, perkasa. Bukan itu.
Jadi marah yang proporsional itu boleh, yang tidak boleh itu marah-marah, dan mampu menahan marah itu termasuk pribadi orang yang bertakwa. Nah, kemudian Rasulullah SAW pernah diminta memberi nasihat, wasiat kepada salah seorang laki-laki. Jawab Rasul berulang-ulang apa? Janganlah engkau mudah marah. Mudah marah itu berarti kan bisa marah, tapi jangan mudah marah. Dan sampai 3 kali nasihat wasiat itu disampaikan kepada seorang laki-laki yang bertanya. Menahan marah wal kadhiminal ghaidha itu menyelamatkan dari murka Allah. Ada seorang bertanya kepada Rasulullah, apa yang dapat menyelamatkan kami dari murka Allah? Rasul menjawab, tahan marah. Berarti bisa marah tapi ditahan dan mampu. Ini juga begitu, menjauhkan diri dari murka Allah, tahan marah. Nah, Rasul mencoba untuk berdialog. Apa yang kalian pikirkan tentang petarung, petinju, pegulat? Jawabnya, orang yang tidak terkalahkan dikeroyok beberapa orang. Rasul menjawab, bukan itu, tapi petarung sejati ialah orang yang mengendalikan dirinya ketika itu petarung sejati. Karena kekuatan melawan dirinya sendiri. Orang dengan gampang melawan orang, tetapi tidak begitu gampang melawan hawa nafsunya sendiri. Karena itu petarung sejati itu bukan menang keroyokan, tetapi petarung sejati adalah kemampuan menahan, mengendalikan diri ketika marah. Marah yang tidak terkendali itu ketika marah, omongannya tidak karu-karuan, tangannya juga terampil, yang mecahi kaca, mecahi piring, mecahi lepet, mecahi cengkir, bahkan mukul-mukul pintu sampai pintunya bertanya, salah saya apa kok mukul-mukul? Itu orang yang marahnya tidak terkendali, dan itu sudah kerasukan iblis. Apalagi matanya sampai kelotok mau jatuh. Nah, sekarang setelah menahan marah, lapisan yang paling dalam adalah wal'afina aninnas, yaitu orang yang memaafkan kesalahan orang. Jadi ketika dirugikan, disalah-salahi, kemudian bisa menahan marah, kemudian memaafkan, ini luar biasa nilai ketakwaannya. Jadi memaafkan ini pribadi yang sangat bagus. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk. Ayatnya simple, udil afwa wa bil urfi wa arif anil jahili. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang buruk. Nah, jadilah pemaaf. Pemaaf itu cirinya cuma 2. Memberi maaf sebelum orang yang bersalah minta maaf. Yang kedua, memberi maaf setelah orang yang bersalah minta maaf. Kalau menunda pemberian maaf sudah tidak termasuk kategori pribadi pemaaf. Misalnya ada orang menyatakan diri salah, minta maaf, terus dijawab, Idul Fitri tahun 2025 saja ya minta maaf lagi ya. Nah, itu bukan pemaaf tapi pendendam.
dan dia tersiksa selama 1 tahun. Karena nggak memaafkan itu siksaan, tapi kalau memaafkan itu kesehatan, sehat. Ini penting untuk kita miliki pribadi pemaaf. Wa'mur bil urfi, ajak orang lain berbuat makruf, itu artinya ajak orang lain menjadi pribadi pemaaf. Agar ajakan kita ini efektif dan berhasil, maka kita lebih dulu memberi teladan, memiliki sikap pemaaf. Dan jauhkan diri kita dan orang lain dari sifat pendendam, karena sifat pendendam itu tersiksa. Di makalah sudah saya berikan gambar, dendam itu siksaan batin level 9. Ya, kayak lombok pedes sambal sekarang kan, sambalnya kan ada level-level ya. Nah, ternyata penderitaan batin itu juga level 9. Nah, wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Siapa kategori orang bodoh dalam ayat ini yang harus diwaspadai? 1, orang yang berwatak pendendam, sakit. Yang kedua, orang yang gemar tajasus. Tajasus itu sibuk mencari aib, kelemahan, kekurangan orang lain. Untuk apa? Untuk jadi bahan ghibah. Wa'arid anil mujrimin, orang yang hobi namimah, mengadu domba, yang akhirnya tersebar fitnah. Nah, yang keempat, orang yang sulit diajak islah, orang yang sulit diajak damai, orang yang sulit memberi kata maaf kepada orang yang minta maaf. Wa'afid anil jahilin. Nah, ibu-ibu, selanjutnya, di mana tersiksanya orang dendam itu? Nah, kita masuk ke kerangka itu. Jadi pendendam itu pribadi yang tersiksa. Mengapa tersiksa? Diawali dengan putusnya silaturahim. Kalau silaturahim putus, yang subur adalah permusuhan. Orang punya musuh itu tidak nyaman. Sibuknya ya ngurusi musuhnya, bukan ngurusi saudaranya. Orang punya musuh itu sibuk ngurusi musuhnya. Ngerjain apapun kalau ingat musuhnya, itu mengerjakan sesuatu dengan penuh kejengkelan. Untuk kalau pas nyambel sambil sempat lembut gitu, karena dianggap lombok itu musuhnya. Tersiksa tuh orang punya musuh. Jangankan punya musuh banyak, punya musuh 1 saja sibuk ngurusi musuhnya, Bu. Tidak sibuk ngurusi saudaranya. Kemudian yang nyata-nyata sibuk mubazir itu adalah suudzon. Jadi sibuk dalam dirinya untuk buruk sangka kepada orang yang dimusuhi. Gak ada orang bermusuhan husnuzon, itu gak ada. Orang bermusuhan itu mesti suudzon, buruk sangka. Di mana orang buruk sangka itu lebih buruk daripada yang disangka buruk. Karena yang disangka buruk belum tentu buruk, yang menyangka buruk sudah pasti lebih dulu buruk. Maka orang suudzon itu penglihatannya itu serba buruk, pikirannya buruk, pendengarannya, penglihatannya buruk semua. Sudah sama dengan sejak subuh pakai kacamata hitam sampai zuhur gak dilepas, kemudian mengeluh sejak subuh kok mendung ya.
Enggak mendung. Cuma matanya saja yang dikasih kacamata hitam sehingga semuanya nampak hitam. Matahari pun juga dibilang mendung tadi itu, padahal nggak ada matahari mendung itu. Karena ada hambatan. Jadi sakit orang punya musuh itu. Sakit. Karena apa? Sibuknya suudzon. Apa berhenti suudzon? Tidak. Naik lagi menjadi tajassus. Tajassus itu sibuk cari aib, kekurangan, kelemahan orang lain. Dalam istilah desa itu metani aibnya orang. Petan, tahu petan ya? Petan itu nyari kutu. Lah, yang ditemukan ternyata tidak hanya kutu, tapi kor dan lingsonnya juga ketangkap. Pernah dengar kata kor sama lingson? Kalau udah sekarang sudah nggak banyak itu karena ada sampo yang luar biasa. Jadi tajassus itu untuk apa? Untuk membenarkan suudzonnya. Tajassus itu kemudian menjadi bahan ghibah, naik ke level 4. Waktu dihabiskan untuk permusuhan, suudzon, sibuk tajassus untuk membenarkan suudzonnya, hasil tajassus untuk bahan ghibah. Maka teorinya mengatakan orang itu tidak akan bisa ghibah tanpa bahan. Nah, bahannya ghibah itu didapat dari tajassus. Semakin banyak memperoleh bahan dari tajassus, ghibahnya semakin serius, khusyuk dan lama. Apalagi teman-teman yang diajak ghibah itu mendukung, ada yang ngasih micin, ada yang ngasih raiko, ada yang ngasih bumbu rempah-rempah, tambah mantap, tapi menghibur dosa, dan mengurangi dosa yang dighibah. Tidak sadar kalau rugi dan tersiksa. Nah, kalau sudah ghibah, lanjutannya namimah, yaitu mengadu domba. Nah, orang yang diadu domba mesti saling benci, membenci. Domba itu sesungguhnya tidak punya hobi tekar. Yang punya hobi tekar itu kucing, namanya kucing kerah. Kalau tidak kerah bukan kucing, karena tenang aja kalau ada kucing kerah, sampai bonyok semua itu wajahnya. Karena kan hobinya kerah. Kalau kambing, domba itu nggak punya hobi tekar. Domba itu mau tekar kalau diadu. Nah, kalau sudah diadu ya muncul kebencian kan. Nah, kalau sudah kebencian naik lagi menjadi dengki, agresif. Wa min syarri hasidin idza hasad. Naik lagi menjadi saling menebarkan fitnah. Nah, kalau sudah saling menebarkan fitnah, level 9-nya adalah dendam. Apalagi dendamnya dendam kesumat. Sumpahnya apa? Sampai 7 keturunan rak bakalan tak ngapuro. Dan dia bodoh gak tak suwe, dan dia banyu gak tak ciduk. Yang dikata-katain gitu rotok belus, nanya aku dan diopo. Rotok belus gak nanggapi, ngapain nanggapi orang gak punya. Sakit. Nah, sekarang pertanyaannya, 9 tanda siksaan ini penyakit. Kita nggak boleh merawat penyakit, yang kita rawat sehat. Lantas, bagaimana doa Rabbana atina fid dunya hasanah bisa terkabul kalau diri yang bersangkutan sudah menciptakan neraka dalam hidupnya? 9 tangga ini neraka yang menyiksa hidup di dunia. Maka hanya gara-gara satu persoalan, apa? Putus silaturahim. Mengapa putus silaturahim? Karena tidak memberi maaf. Karena nggak memberi maaf, putus silaturahim, maka yang subur adalah permusuhan.
permusuhan ini levelnya naik, ibarat tanaman yang subur, begitu ditanam langsung tukul, kemudian disiram dikasih obat langsung berkembang, buahnya adalah dendam. Dan ternyata tidak hanya ini, 9 siksaan ini termasuk kategori akhlakus sayyi'ah, akhlak yang tercela, yang menyebabkan semua aspek hidup manusia menjadi kotor, jiwanya kotor, pikirannya kotor, hatinya kotor, perasaannya kotor, penglihatannya kotor, pendengarannya kotor, dan perilakunya juga kotor. Nah, maka spirit Ramadan itu harus kita lestarikan agar kebaikan-kebaikannya tetap kita jalankan, walaupun bulannya sudah berlalu, tapi spirit Ramadannya harus terus kita jalankan. Demikian Ibu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya monggo kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan, monggo Bu. Ya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dikatakan ini 9 penyakit, salah satunya tadi pendendam. Kalau kita sudah berusaha istighfar pada orang yang telah menyakiti kita, terutama pada yang ada di lingkungan, yaitu suami kita ingat kejelekannya terus tanpa ingat kebaikan, sehingga setiap tahu kejelekannya kita ada muncul ya sakit hati dan ingin marah terus. Ini misalkan istri sampai akhir hayat belum pernah minta maaf dan ada rasa sakit hati, kemudian ditinggal, kemudian dianya meninggal, itu bagaimana? Padahal di sini sudah orang yang taat ibadah, tapi sampai wafat belum ada rasa ingin memaaf pada yang tersakiti. Baik Ibu Munasi, ada pertanyaan pula begini. Saya sudah memaafkan, tapi tidak pernah melupakan. Coba, gimana ya Pak? Saya sebenarnya sudah memaafkan, tapi kalau ingat itu nggak bisa. Jadi ya, itu namanya ya belum memaafkan. Jadi kalau sudah memaafkan, ya sudah harus dilupakan. Sebab kalau sudah memaafkan, kok masih ingat-ingat terus kejelekannya, ya umum terus, berkutuk terus dalam hatinya. Nah begini, Rasulullah SAW pernah bersabda, jiwa seorang mukmin saat menghadap Allah itu tergantung 2 perkara, yaitu kesalahannya dengan sesama manusia dan hutang piutangnya. Artinya, jiwa seorang mukmin itu akan mudah menghadap Allah ketika kesalahan dengan sesama manusia itu sudah saling bermaafan dan hutang piutangnya sudah terselesaikan. Sebaliknya, jiwa seorang mukmin akan sulit menghadap Allah ketika kesalahan dengan sesama belum termaafkan dan hutang piutangnya belum terselesaikan. Contoh, sahabat Rasul namanya Alqamah itu kan agak sulit ketika sakaratul maut. Kemudian sampai Rasul hadir dan Rasul berikhtiar nanya ibunya, ibu apa Alqamah punya salah sama ibu sehingga ibu belum memaafkan. Oh enggak Rasulullah, Alqamah baik. Teman-teman dekat Alqamah ditanya, apakah Alqamah pernah merugikan kalian? Oh enggak Rasulullah. Tetangga dekatnya apa Alqamah pernah
berbuat salah yang kalian tidak memaafkan, udah Alkomah baik. Kalau itu maka kumpulkan kayu bakar, mari Alkomah kita bakar biar cepat mati. Ibunya nangis. Terus nanya, kenapa ibu nangis? Saya nggak sampai hati Rasulullah kalau matinya Alkomah harus dibakar. Lantas gimana tuh? Apakah Alkomah pernah salah sama ibu dan ibu belum memaafkan? Iya Rasulullah. Sekarang pilih, Alkomah saya bakar atau ibu maafkan? Saya maafkan Rasulullah. Langsung bakar. Berarti apa? Kesalahan dengan sesama itu jadi hambatan ketika menghadap Allah. Jangankan ketika menghadap Allah, kesalahan dengan sesama yang tidak termaafkan aja bikin sulit kan. Misalnya ada orang bermusuhan, gak saling memaafkan, sakit. Jangankan ketemu, dengar suaranya itu loh perut mules, mudah-mudah. Kalau simpangan, mesti cari jalan alternatif. Kalau jalannya tikus, supaya ketemu tikus. Kalau musuhnya ada di Melijo, nggak mau datang ke Melijo itu, karena ada musuhnya. Dan ditengok-tengok, kok nggak pergi-pergi, konoan itu. Dibilang konoan musuhnya. Jadi kan tersiksa sendiri. Kalau nggak punya musuh, nggak masalah. Melijo di mana saja, nggak masalah. Jalan kemana saja lancar. Dengan suara apapun tenang. Karena apa? Nggak ada musuh. Maka satu kalimat yang harus kita sadari adalah Allah itu hanya mengampuni dosa yang terjadi antara manusia dengan Allah. Sedangkan kesalahan yang terjadi di antara manusia, Allah nggak ikut campur menyelesaikan. Manusia harus menyelesaikan sendiri dengan saling bermaafan. Wal afina anil. Karena itu apalagi dengan orang terdekat, ya, ibu gini, memaafkan ya tidak rugi loh. Lebih rugi mana? Memaafkan atau tidak memaafkan? Ya, lebih rugi tidak memaafkan kan? Karena rugi dunia sampai akhir. Tapi kalau memaafkan nggak ada ruginya. Di dunia nggak ada masalah, sampai di akhirat pun tidak ada masalah. Karena itu ambil tekad, bangun tekad, jangan sampai dosa terbawa mati, baik dosa dengan Allah maupun dosa dengan sesama manusia. Mengapa? Karena kalau sampai dosa terbawa mati, resikonya besar. Sesudah mati, gak ada waktu lagi untuk bertobat. Dan kalau dosa terbawa mati, pembersih dosa di akhirat tidak ada lain kecuali api neraka. Besar sekali resikonya. Maka untuk memperkecil resiko itu, milikilah khudil afwa, jadilah pribadi pemaaf. Cirinya cuma dua, memberi maaf sebelum orang yang salah minta maaf, dan memberi maaf ketika orang salah minta maaf. Itu Bu, karena itu berikhtiarlah untuk tidak menyimpan rasa dendam, terlebih terhadap orang terdekat kita. Sejengkel-jengkelnya kita karena dirugikan orang, insya Allah masih ada kebaikan yang bisa kita rasakan. Sejelek-jeleknya suami, pasti ada baiknya. Jangan hanya dilihat jeleknya, tapi pandanglah dengan keseimbangan. Karena sejelek-jeleknya orang itu masih ada baiknya. Sisi baiknya saja yang diambil, sisi jeleknya nggak usah direspon. Apalagi jeleknya itu jadi kawan baik. Nah, kalau memang ya bisa kan cari pertimbangan dan ya sharing dengan siapa
penting jangan sampai terbawa mati. Resiko. Monggo kalau ada. Sebentar, kalau ini kan kejadian teman-teman tuh suaminya tuh selingkuh kan. Jadi sekali dia masih memaafkan, terus terulang lagi gitu. Itu dia bilang gini, kan dia kebetulan ikut pengajian Ustaz juga. Jadi dia bilang gini, kalau serumah itu dia bukan dendam, teringat gitu, sakit hati itu sakit gitu Ustaz. Walaupun berusaha dia ayah yang baik gitu, tapi nggak bisa, akhirnya dia mengambil, karena tersiksa dengan sakit hatinya itu, dia memutuskan cerai Ustaz, karena sudah tidak kuat. Tapi malah sekarang jadi hatinya nggak terluka seperti ketika dia menikah itu, gimana Ustaz? Jadi kalau udah cerai gitu Ustaz. Jadi kalau melakukan gugat cerai selama sesuai dengan syariat, daripada dilanjutkan malah madorotnya lebih besar, secara syariat nggak ada masalah. Jadi karena gugat cerai dikabulkan oleh pengadilan dan sah menjadi talak cerai, itu nggak ada masalah. Yang menyisakan masalah itu adalah mengelola perasaan, mengelola hati yang sudah luka, dan sakitnya itu di sini. Ya, semua orang itu inginnya nggak mau hatinya luka, tapi barangkali perlu flashback ya. Mestinya jangan sibuk menyimpan sakit hati, tapi sibuklah mencari hikmah. Kenapa hidup saya kok dipertemukan dengan pasangan hidup seperti ini? Ada rahasia apa yang bisa saya temukan? Sibukkan itu. Apakah saya memilih salah karena lebih mempertimbangkan dorongan hawa nafsu daripada mencari ridhonya Allah, sehingga Allah menegur dengan cara seperti ini? Apakah saya salah melihat yang suami saya hanya saya lihat sebagai Arjuna menek bonde, ternyata sekarang ceblok ke bonde? Apa begitu? Sibukkan diri. Sibukkan diri. Memang siapa sih yang menghendaki gagal dalam rumah tangga? Kan nggak ada. Nah, atau gini, kalau mau di muhasabah lanjutan, jangan-jangan di antara kami tidak memelihara amanat pernikahan ini dengan baik. Ketika saya melihat suami saya agak oleng, saya melakukan pembiaran. Padahal saya harus menjadi ya co-pilot kan, harus menjadi pendamping nakoda kan. Ketika olengnya kita sakit. Ketika itu belum dilakukan, kemudian hancur, nah, mestinya lebih sibuk muhasabah. Atau saya sendiri yang melakukan kesalahan tanpa saya sengaja. Karena kecenderungan orang itu kan lebih bisa membenarkan dirinya sendiri kan, daripada membenarkan orang lain. Sulit orang itu melihat kekurangan diri, karena yang muda itu melihat kekurangan orang. Jadi sebenarnya jangan sibuk menyakitkan diri sendiri, tapi sibuklah mencari hikmah agar sakit hati itu bisa diturunkan. Sehingga nggak perlu bilang sebenarnya sudah saya maafkan, tapi ketika saya ingat sakit hati, umur terus Pak berkutuk gitu. Nah, ngapain menyiksa diri? Ngapain menyiksa? Sibukkan diri, muhasabah, dan bertekad semoga saya diberi pasangan hidup yang ideal dari Allah. Apakah dipertemukan dengan pasangan baru di dunia atau nanti dijanjikan pasangan ideal di akhirat? Itu sibuknya itu. Jadi dendamnya dilampiaskan untuk hal yang lebih positif dan jadi motivator ini.
Gini loh Bu, seringkali orang itu kan terjebak dengan idealisme. Idealismenya apa? Suami itu ini gak ada duanya di dunia ini. Pokoknya jempolnya dua deh. Allah hanya menciptakan satu-satunya, limit edition deh pokoknya. Gitu kan? Itu berlebihan Bu. Waktu menikah itu dua-duanya membawa ketidaksempurnaan. Jangan hanya dilihat sempurnanya saja, tapi di balik sempurna itu ada ketidaksempurnaan. Maka jangan mencari sempurna. Anugerah Allah itulah sempurnakan. Maka menjadi proyek suami harus berproses dari sebagai menjadi, istri harus berproses dari sebagai menjadi. Silakan Ibu tanya terus. Pertanyaannya begini, bukan pertanyaan berikutnya. Tanya terus dengan dua pertanyaan. Saya ini masih sebagai suami atau sudah menjadi suami buat istri saya? Kalau sebagai itu sekedar status Bu, sebagai suami dari istri yang bernama ini, dikuatkan dengan akte pernikahan. Tapi sampai kapan sebagai? Kapan menjadi? Maka dari sebagai itu berikhtiarlah untuk berproses menjadi suami. Nah kalau sudah menjadi suami, itu jodoh dunia akhirat. Itu yang seringkali dilupakan orang. Bertanyalah, saya ini masih sebagai istri atau sudah menjadi istri buat suami saya? Jangan bangga sebagai, harus berproses menjadi, sehingga betul-betul jodoh pasangan abadi dunia akhirat. Nah, selama ini dua pertanyaan itu nggak pernah muncul. Karena apa? Sudah terbuai dengan idealisme bahwa pasanganku ini ideal. Tapi kita nggak tahu hati suami. Suami juga nggak tahu kan hatinya istri. Walaupun sudah mengatakan jangan ada dusta di antara kita, tapi tetap didustai kan, dipeluk foto gitu kan. Gitu. Maka mari kita ini terus bertanya dalam diri kita, saya ini masih sebagai atau sudah? Saya ini masih sebagai orang tua buat anak-anak saya atau sudah menjadi orang tua buat anak saya? Saya masih sebagai manusia atau sudah menjadi manusia di hadapan Allah? Dan saya ini masih sebagai muslim atau sudah menjadi muslim? Kata sebagai jangan dijadikan kebanggaan karena hanya status. Misalnya gini, saya kan masuk sebagai mu'alaf, terus kapan jadi muslim kapannya? Mu'alaf itu nggak perlu dibangga-banggakan. Mu'alaf itu orang yang lemah iman. Sampai kapan kuatnya iman? Kata sebagai, saya kan masih sebagai mu'alaf, kemana-mana cerita. Saya padahal sudah 10 tahun, saya masih sebagai mu'alaf. Loh kapan jadi muslim? Mu'alaf itu lemah iman. Umar bin Khattab menghentikan pembagian zakat kepada orang mu'alaf. Mu'alaf demo mengatakan, kenapa hak kami ditahan, tidak dibagikan? Umar cuma bertanya saja, sampai kapan kamu jadi mu'alaf? Kapan jadi muslim? Mu'alaf itu lemah iman, kok dibangga-banggakan? Maaf kalau bapak ibu-ibu di sini mu'alaf. Habis ini nggak boleh lagi jadi mu'alaf. Harus jadi muslim, dan muslimnya muslim kafah gitu. Saya kalau sudah bicara ini lalu gergetan saya. Mana-mana ngomong mu'alaf. Mari kita berproses menjadi. Jadilah suami yang jadi imam buat istri dan keluarga. Jadilah istri yang mar'atus sholihah, sehingga diharapkan mar'atus sholihah itu jadi bidadari surga yang sesungguhnya. Kalau bidadari surga itu
Bidadari masuk surga itu tanpa bekal loh Bu, tanpa iman, tanpa amal soleh, nggak pernah puasa. Ada bidadari puasa, ada bidadari nyiapkan buko sahur, ada apa bidadari kora-kora cuci piring, ngepel, nyapu, ngantarkan anak ke playgroup, ke TK. Nggak ada bidadari prioritas mana-mana. Jadi bidadari itu pelayan surga, karena itu bikin suami itu nggak merindukan bidadari, karena bidadari yang sesungguhnya itu mar'atu sholihah yang dibimbing oleh sang suami, itu ideal. Jadi bidadari mar'atu sholihah itu derajatnya lebih tinggi daripada bidadari Bu. Bidadari itu pelayan surga, melayani orang beriman yang masuk surga. Berarti orang yang dilayani kan lebih terhormat daripada yang melayani toh. Nah, ngapain merindukan bidadari? Sampaikan salam saya ke bapak-bapak yang ini. Ini tanya lagi Bu, waktunya masih ada tak? Oh ya silakan. Doanya kita nggak dapat hati. Oh iya, zakat tanaman itu panennya, namanya panen. Ya kalau padi ya panen padi, kalau jagung ya panen jagung gitu ya. Setelah dipotong pembiayaan itu, jadi misalnya ada tebu 1 hektar gitu ya, pembiayaannya sekian, dapat panennya 5 juta gitu ya. Nah, tanaman itu hasil akhirnya bersihnya dikeluarkan 5-10%. Loh lah iya, nanti kan dipotong semua pembiayaan, ya pupuk, ya tenaga kerja, ya kalau sapinya perlu dikasih air ya nggak apa-apa. Ini walau untuk kamu untuk beli STMJ misalnya. Sudah Bu? Tadi masih ada yang perlu tanya, silakan. Itu bagaimana cara melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar kepada orang tua tanpa adanya menggurui, sikap menggurui. Iya, baik Ibu. Jadi perbuatan zalim itu tidak boleh dibiarkan, karena itu sama dengan kemungkaran. Baik zalim terhadap diri kita maupun kita menyaksikan kezaliman orang lain terhadap sesama. Sedapat mungkin kita berikhtiar untuk menghentikan kezaliman. Minimal doa, ya Allah, hentikanlah kezalimannya, berilah petunjuk agar tidak merugikan banyak orang. Minimal itu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau orang tua kita ini zalim dan tersesat? Sementara ibu kalau mau nasihati orang tua, maka carilah cara bijak. Bahasa Jawanya nabung iring tangan. Memberi nasihat orang tua lewat siapa yang disungkani oleh orang tua, yang disegani, yang kalimat-kalimatnya itu menyentuh perasaan dan nurani orang tua kita. Nah, selain itu kita harus menunjukkan sikap lebih baik dari perilakunya orang tua kita. Dan kita bersikap yang menyenangkan hati orang tua kita. Begitu orang tua tertarik dengan sikap kita yang menyenangkan, anak bisa masuk menasihati orang tua. Dan yang ketiga, ya kita doa terus. Seorang anak tidak hanya mendoakan orang tuanya sehat walafiat, tapi terutama mendoakan orang tua akan mendapat ampunan dari agar diberi petunjuk, agar diberi
kekuatan untuk bisa memerangi kesesatan yang ada di dalam dirinya. Banyak cara yang bisa kita lakukan. Ibu, terima kasih, mohon maaf. Doa kami mudah-mudahan ibu senantiasa diparingi sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa istiqomah di majelis taklim, silaturahim, dan ketika masjid kita sudah sempurna, menjadi tanggung jawab kita untuk tetap memakmurkan masjid yang diamanatkan Allah. Karena itu teruslah bertekad untuk berada di majelis taklim, karena majelis taklim adalah riyadul jannah, taman-taman surga, memudahkan siapa yang duduk di majelis taklim menjadi mudah masuk ke dalam surga. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.